Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan daripada peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW adalah karena Rasulullah diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Oleh karenanya kita kembali meramaikan masjid. Mari kita makmurkan masjid, mari kita fungsikan masjid. Masjid merupakan satu pusat ibadah umat Islam. Semua kehidupan beribadah harus bermuara ke masjid tentunya ya. Artinya meskipun dia soleh di luar, bahkan aktivitas di luar masjid, bahkan sebagai orator ceramah kemasjidan, tapi ketika mereka tidak mau ke masjid, tidak mau meramaikan masjid, berarti kegiatan tersebut masih samar-samar tujuannya ya. Karena fungsi masjid merupakan pusat ibadah, harus bermuara ke masjid. Itu ya. Kehidupan yang sekarang zaman seperti ini tadi telah digambarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Obatnya, penawarnya, mari kita ke masjid, bermulazamah ke masjid. Pusat ke masjid, mu'alakun qalbuhu bil masajid. Hatinya senantiasa bergerak untuk meramaikan masjid, terutama sholat yang 5 waktu ya. Usahakan laki-laki sholatnya usahakan di masjid, sholatnya berjamaah di awal waktu di masjid. Itulah ciri kita cinta kepada masjid, fungsi daripada hikmat Isra Mi'raj, kita kembali ke masjid. Karena magnet masjid adalah hati kita ya. Bukan alasan jauh dekatnya ke masjid, karena magnetnya iman yang berada dalam hati kita. Meskipun rumahnya jauh dari masjid, ketika hatinya bergerak, ada magnet keimanan. Insya Allah mereka akan datang ke masjid beberapa langkah, bahkan ratusan langkah pergi ke masjid. Sebaliknya meskipun mereka dekat dengan masjid, ketika imannya, magnet imannya tidak bergerak, tidak tergerak, tidak sensitif imannya, mereka tentunya mungkin saja bisa hari ke masjid. Tidak mau meramaikan masjid. Jadi artinya hikmah daripada Isra Mi'raj ini adalah mari kita kembali ke masjid, ramaikan ke masjid. Kenapa? Orang kafir, orang-orang yang tidak beriman tidak akan mau meramaikan masjid, hanyalah orang yang beriman. Sesuai dengan Allah firmankan dalam Quran surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah orang-orang yang mau memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah. Di iman ya, iman. Yang kedua, masjid adalah jadikan masjid sebagai pusat ukhuwah Islamiyah. Pusat pemersatu umat di masjidnya. Di masjid semuanya sebagai hamba Allah, tidak ada derajat kesenjangan sosial, tidak ada pejabat, tidak ada orang yang kaya, yang miskin, yang sukses, tidak. Di masjid semuanya rata sebagai hamba Gusti Allah. Oleh karenanya di masjid tidak boleh ada kapling sajadah. Ini kapling ketua DKM, kapling bupati, kapling siapa, tidak ada. Siapa saja yang berhak, yang paling dahulu masuk masjid, berhak mengisi saf yang paling depan ya. Itulah tanda bahwa masjid merupakan pusat persatuan umat Islam. Baik itu ormas berbeda-beda, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada VUI, ada Al-Wasliyah, ada Ferti dan sebagainya. Selama akidahnya sama, Allahu Ahad, Muhammad Rasulullah, salatnya 5 waktu, itulah saudara kita sebagai hamba Allah di masjid. Jangan sampai di masjid merupakan suatu tempat yang menjadi tidak betah di masjid, dari masjidnya. Harus ciptakan semua faham, semua ormas merapat di masjid sebagai kebersatuan umat ya.
ulah sampai silih singgung, ulah sampai silih salahkeun di masjid tidak boleh. Mari kita tanamkan kebersamaan umat di masjid ya. Oleh karenanya para jamaah jangan terlalu menilai jelek kepada para imam. Terkadang ada kan jamaah yang terus menilai teh mana goreng kurang pas sehat sehingga betah di masjid. Imamnya tidak memperbaiki lagi. Itu jangan. Jadi imamnya perbaiki sekemampuan dan makmumnya jangan jangan terlalu mendalam menilai orang lain. Jadi kita belajar agama, belajar tajwid, belajar apa saja tujuannya untuk memperbaiki diri, bukan untuk menilai orang lain ya. Jadi ciptakan kebersamaan di masjid. Ya, ciptakan. Jangan saling menyalahkan, jangan ananiah. Akulah yang paling, akulah yang paling, akulah yang paling. Namanya ananiah adalah sifat setan ya, sifat iblis. Ketika disuruh hormat kepada Adam, iblis tidak mau. Kenapa tidak mau? Mereka merasakan mengakui diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Masa api harus hormat kepada tanah? Akhirnya tidak mau. Oleh karenanya di masjid hilangkan sifat anani, akulah yang paling sehat, akulah yang paling berhak, akulah yang paling fikir sebagainya. Tapi sebagai hamba Gusti Allah. Jadi orang yang orang yang sholat sendirinya sah, berarti jadi imam pun sah gitu ya konsina teh ya. Ulah aduh eta mah teu paset teu sah ngimam ka dinya mah. Anjeunna jadi pang benerna ya. Tidak boleh seperti itu di masjid sebagai hamba. Jadi mari kita kembali ke masjid. Coba kita lihat. Masjid merupakan tempat yang Allah muliakan ya. Rasul menjelaskan khairul biqom masajiduha. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Coba. Kita masuk masjid, ada etikanya. Masuk masjid, langkahkan kaki kanan sambil berdoa. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwabal barakat. Ya Allah, ampuni dosaku dan bukakanlah pintu-pintu keberkahan bagiku. Berarti di masjid adalah tempat keberkahan. Oleh karenanya, kalau kita ingin hidupnya berkah, harus sering ke masjid, berjamaah di masjid, kemudian i'tikaf di masjid. Salatnya perbaiki, jangan terlalu cepat. Dalam salat ada komunikasi khusus antara hamba dengan Gusti Allah. Gitu ya. Ada takbiratul ihram, artinya haram berhubungan dengan orang lain, khusus hamba dengan Allah setelah takbiratul ihram, berdoa di sana. Sujudnya sing lama, rukuknya sing lama, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali. Insya Allah nikmat rukuknya. Terapi kesehatan urat ting terang ketika ruku sing lama teh. Itidalnya bacaan sing lama, sujudnya sing lama, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la sampai 3 kali. Silakan. Ditambah bihamdih silakan. Nikmat sujud, kalau sujudnya lama insya Allah darah mengalir ke bawah ke kepala terus jadi darah sehat.
Insya Allah orang yang senantiasa migrain nandakeun salatnya tidak lama ya, cok anu gaduh migrain penyakit selanang salat saja perbaiki sujudnya sing lama, ruku sing lama, insya Allah teu kedah makan bodrek ya. Kemudian duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, 8 permohonan yang sangat penting. Rabbighfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosaku. Warhamni, ya Tuhanku, kasihanilah diriku. Wajaburni, sampurnakanlah kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah derajat bagiku. Warzuqni, berikanlah rezeki bagiku. Wahdini, ya Tuhanku, bimbinglah hidayah kepadaku. Wa'afini, ya Tuhanku, peliharalah diriku dari berbagai macam musibah, penyakit, malapetaka dan lain-lain. Terakhir, wa'fu anni, hapuskanlah dosa-dosaku. Itulah masya Allah. Artinya dengan Rajab ini mari perbaiki sholat yang baik ya. Jangan tergesa-gesa dan jangan menyalahkan orang lain sehingga betah di masjid. Insya Allah orang yang ahli masjid hidupnya berkah ya, berkah. Tekadah beunghar yang penting barokah ya. Walu ya waktu perlu aya. Urusan rezeki mah Allah telah mengatur. Yang penting bekerja, semangat, kasab dan ikhtiar. Allah akan menurunkan rezeki kepada kalian. Ya, yang penting berkah rezekinya, jabatannya berkah, pekerjaan berkah, semua berkah. Yang penting ahli masjid semuanya ya. Saya ini pemain badminton ya. Terkadang kuat sampai 3 kali set. Nah, masa ke masjid tidak berani, tidak mampu. Oleh karenanya para pemain sepak bola, pemain badminton, BMC, mari ramekan masjid. Olahraga harus semangat, sholat pun, pengajian pun harus semangat dengan dunia dan akhirat gitu ya. Jangan goes kuat sekian kilometer badminton kuat tapi pengajian banyak alasan, sibuk, kasih war, sholat pun tidak di masjid, dah sibuk, atau katipu teh orang teh ya. Katipu teh kegiatan duniawi. Oleh karenanya sejak ini mari kita semangat beribadah, semangat bekerja, semangat beraktivitas di luar masjid. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah gitu ya. Jadi badan sehat, pikiran sehat, iman mantap, ibadah pun baik. Itulah yang diharapkan oleh Rasulullah. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat, kuat fisiknya, kuat ilmunya, kuat hartanya, lebih baik daripada mukmin yang lemah tenaganya, letoy, lemah, segala macamnya. Itu kita tanamkan diri kita, keluarga kita, fisiknya kuat, sehat olahraga, sehat sholatnya baik, khusyuk, imannya mantap, dan akidahnya lebih mantap lagi. Adapun rezeki yang penting barokah. Jamaah Masjid Nur Syifa Perumahan Bumi Emas Cianjur. Jadi kita yakini bahwa Allah telah mengatur semua kehidupan ya. Tentang nasib kita, tentang pekerjaan kita, tentang nasib jika orang kaya, orang miskin, orang sedang-sedang saja. Itulah kehendak Allah. Artinya kita harus mensyukuri nikmat yang ada. Yang penting kita hidup barokah teh ya. Ciri orang beunghar, ciri orang berkah ada 5 ya. Sekali lagi berapa? Ciri orang beunghar, ciri orang kaya, ciri orang yang berkah ada 5. Itu harus kita miliki ya. 1, ciri beunghar teh nikmat makan ya. Makan dengan apa saja nikmat, dengan garam, dengan teri, dengan sayur nikmat. Makan itu ciri orang sehat. Daripada banyak harta, jabatan tinggi tapi
tidak enak makan. Oh ya untuk apa ya? Yang penting kita enak makan. Itulah ciri orang yang beunghar dan berkah ya. Jadi RW 06 rowog makan sehat itu masalah para petani di sawah. Dimakan di galengan, gede makan itulah orang sehat. Nah, kedua nikmat minum ya, nikmat minum. Ciri orang beunghar nikmat kopi pahit, sirup, apa saja nikmat itulah ciri orang yang beunghar ya. Gitu ya, kenikmatan dinikmati disyukuri. Ketiga, nikmat tidur. Tidur pun harus nikmat. Jangan susah tidur. Ada teman saya dulu susah tidur sehingga minum pil tidur. Susah Masya Allah. Padahal dia orang kaya, seorang pengusaha sukses. Tapi ternyata susah tidur Masya Allah ya. Kita alhamdulillah nikmat tidur. Jadi ketika ada orang yang sedang pengajian nundutan, ngantuk kerek, entos antap tong diganggu itulah Haji. Sedang menikmati kenikmatan ya. Jadi pengawasan mah Abdul keneh nundutan daripada ngobrol gitu ya. Itu ciri orang beunghar nikmat tidur. Keempat adalah nikmat berumah tangga. Rumah tangga harus harmonis dengan keluarga, harus uyunan, kegiatan di rumah tidak terganggu oleh kegiatan di luar ya. Itu ciri orang, jangan sampai kita sibuk di luar kantor, sibuk di luar rumah, sibuk di mana sukses, tapi di rumah gersang. Seueur masalah di keluarga, naudzubillahi min dzalik ya. Yang meskipun rumah sederhana, gubuk, reot, tapi ketika nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, itulah suatu ciri orang yang beunghar ya. Rumah tangga harmonis, Masya Allah ya. Tidak banyak menuntut, seuyunan, itulah ciri orang. Yang kelima adalah nikmat beribadah ya, ibadah nikmat, sholatnya nikmat, baca Quran, tahajud, sholat duha, amal soleh, Masya Allah, ahli ibadah. Itulah ciri orang yang beunghar. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, nikmat berumah tangga, dan nikmat beribadah. Salatnya kita laksanakan dengan penuh khusyuk. Jadi salat adalah cerminan sabar henteuna. Ciri orang sabar salatnya santai, tumaninah, tidak ingin cepat selesai. Lamun salatna gancang tenandakeun gaduh karakter tidak sabar, Masya Allah ya, dinikmati. Kemudian contoh kedua orang yang tidak sabar ketika orang sedang berada di lampu merah jalan raya. Nah, lampu merah semua berhenti, mobil, motor berhenti. Begitu lampu hijau nyala, nah di belakang kita ngelaksonan tet 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 tet. Nah, padahal kita yang di depan akan maju juga. Nah, orang yang ngelaksonan ketika lampu merah, lampu hijau nyala, itu ciri jalan tidak sabar gitu ya. Masya Allah. Demikian pada akhir ceramah ini, jadi kita miliki 5 kenikmatan. Semoga Allah mencurahkan berkah kepada kita. Allahumma barik fi kasbina, Allahumma barik fi ma razaqtana, Allahumma barik fi ma ataitana, Allahumma barik fi ma 'allamtana, Allahumma barik fi tazwijina wa zaujatina wa auladina wa dzurriyyatina, Allahumma barik fi asma'ina wa absarina wa qulubina, Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina wa hasil maqasidana umurana umurad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke ya. Sehabis Rajaban makan malam.
Makan malam. Woi Mas Toha, makan makan siap. Iya. Oke mantap mantap ya. Pak Dede, Pak Asep ya. Masalah Haji Gufron. Oke. Enggak makan makan setelah rejaban makan. Wah siap. Mantap. Nih Pak Ustadz nih. Guru kita ini tiap malam Senin ngebina kita ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Nah, sok, yuk siap. Nah, ini pembina kita, pembina Pak Haji siap. Alhamdulillah. Siap. Ini nikmat makan ya, ciri bengar. PRW nikmat makan. Wah, PRW Pak Ega ya. Alhamdulillah, siap. Nah, siap. Gimana? Pewan. Ke kamera dulu tuh, nikmat makan ciri bengar. Nah, oke, siap. Nah, siap. Nah ini ketua BMC ini Pak Badru, Insya Allah. Ya makasih ya. Siap. Pak ini balad kita di GOR nih. Manis terus. Manis terus. Mudah-mudahan Pak Haji manis terus. Amin. Selaku